balik lagi sama aku Sarah di BBM Signa, bincang bareng mahasiswa Signa. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng tentang KKN, kuliah kerja nyata. Tapi di masa pandemi kayak gini, KKN-nya online atau offline ya? Penasaran? Yuk, kita ngobrol aja. Assalamualaikum Teteh, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Sarah gimana? Alhamdulillah sama juga Teteh. Alhamdulillah. Teh kayaknya nggak lengkap kalau kita ngobrol tapi belum kenalan ya Teh. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang seputar KKN. Nah, kebetulan Teh Elva ini sudah KKN tahun lalu dan mungkin KKN-nya agak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita kenalan dulu nih. Elva Azkia Campaka Rasa. Betul ya? Betul. Kelahiran tahun 1999, tinggal di Bandung, dan saat ini menempuh semester akhir, dan kebetulan juga Alhamdulillah sudah lulus sidang ya Teh. Alhamdulillah. Baru kemarin, Baru kemarin. Masih anget-angetnya banget ya Teh. Iya, masih anget-anget. Fresh graduate ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga nular. Iya. Amin. Nah, walaupun mahasiswa kemarin Teteh memiliki banyak sekali pengalaman kerja di berbagai tempat kerja ya Teh, yang mulai dari apotek lalu hingga menjalani bisnis pribadinya Teh. Sebetulnya tidak heran dengan pengalaman Teh Elva ini karena Teh Elva juga memiliki pengalaman yang aktif di organisasi saat SMK dan saat menjadi mahasiswa juga. Nah, salah satunya Teh Elva ini dikenal sebagai mantan ketua LDK Ibnu Sina. Betul. Betul sekali. Nah, boleh dong Teh, gimana diceritain pengalaman saat dipilihnya menjadi ketua LDK Ibnu Sina? Terus, apa kesan dan pesan dari Teteh untuk para penerus LDK Ibnu Sina? Oke, baik. Untuk cerita dikit ya terkait kepemimpinan. Iya. Untuk kenapa bisa jadi ketua LDK-nya itu mungkin dari faktor eksternal maupun internal, juga hasil musyawarah organisasi kita, bahwa saat itu mungkin sedang dalam keadaan di mana dibutuhkannya ketua baru secara cepat. Akhirnya kita memutuskan untuk voting dan alhamdulillah terpilihlah Teteh sebagai kandidat ketua umum LDK Ibnu Sina. Nah, untuk pesannya sendiri buat teman-teman yang sedang berjuang sekarang, baik di LDK Ibnu Sina maupun organisasi lainnya, kalian harus tetap juga terus belajar dan harus bisa memanage waktu dengan baik, karena organisasi bukanlah tempat pelarian kita, tapi organisasi adalah salah satu tempat penyaluran skill kita dalam bidang lain selain akademik. Jadi kalian harus seimbang antara akademik maupun non-akademiknya. Itu mungkin barangkali. Sangat kenal sekali pesan-pesannya dari mantan ketua LDK Ibnu Sina. Aku sempat nggak nyangka loh Teh, seorang biasanya kalau dari LDK Ibnu Sina tuh kebanyakan cowok ya Teh jadi ketuanya. Iya, betul. Dan sekarang itu Teteh. Iya, benar. Padahal di tahun sebelumnya itu sudah ada pemilihan juga. Bahkan ketua umum LDK yang pertama itu perempuan loh. Oh, wow, yang pertama deh. Iya. Berarti Teteh itu yang keduanya ya? Ketiga. Lebih tepatnya ketiga. Tetap keren Teh. Nah, Teh, balik lagi ke yang aku obrolin tadi. Kita mau ngobrol tentang KKN Teh. Aku pengen tahu KKN di tahun 2020. Apakah offline, online, atau blended gitu Teh, campuran. Nah, kalau offline atau blended seperti itu, di mana tempatnya Teh? Terus bagaimana sih sistemnya dari online atau offline seperti itu Teh? Oke. Ini menarik juga nih pertanyaannya. Jadi waktu tahun 2020 atau tahun lalu, kita tuh melaksanakan KKN secara hibrid ya. Jadi setengah-setengah. Yang awalnya kita udah merencanakan secara offline, tiba-tiba ada pandemik saat itu, dan kemudian kita mengubahnya. Panitia di kampus pun berupaya untuk mengubah sistem tersebut dengan hasil bahwa kita melaksanakan KKN secara
online dan offline, dan itu ada tantangan tersendiri tentunya baik untuk pihak kampus, mahasiswa, juga mungkin masyarakat di sana pun merasakan hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu barangkali. Wah, itu agak bentrok gak sih Teh untuk ngejalaninnya? Dari online, terus offline dulu ya berarti? Offline dulu baru online gitu? Sebetulnya dari perencanaannya sudah offline, tapi saat menjelang pelaksanaannya kita ubah sistemnya jadi online. Kemudian ada beberapa waktu yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kita terjun langsung ke lapangan dengan sistem rolling untuk memperkecil pengaruh dari pandemi COVID saat itu. Jadi kita menggunakan sistem rolling digilir tiap minggunya, tiap kelompok kita ganti personel untuk bisa masuk ke masyarakat gitu. Wah, seru banget pasti ya Teh. Sempat nginep gitu Teh. Iya, betul banget. Kita merasakan kehidupan real life berumah tangga di lingkungan orang lain, itu kita merasakannya gitu. Wah, aku iri banget karena KKN tahun ini itu cuman online Teh. Jadi nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu masyarakat lain, jadi online aja. Agak sedih juga sih ya. Iya, sedih sekali terkait PPKM juga ya. Iya, betul. PPKM diperpanjang, yang nggak berhenti-berhenti. Ya ampun, nggak apa-apa. Pasti setiap proses atau setiap tahap yang berbeda pasti ada pengalaman baru juga. Iya, betul. Bener banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang KKN tadi, setiap momen itu berharga banget ya Teh. Dari Teteh pribadi, apakah ada pengalaman yang menarik dan sampai nggak bisa dilupain gitu saat mengikuti KKN 2020 kemarin? Oke. Untuk pengalaman sendiri tentu banyak ya, apalagi kita berkomunikasi langsung dengan masyarakat, di mana background mereka beda-beda. Ada yang sudah paham betul tentang kesehatan, ada yang memang awam sekali. Bahkan saat itu mungkin pembiasaan menggunakan masker belum menyebar rata dalam masyarakat itu. Salah satu pengalaman yang paling diingat lah ya, kita bisa ada kesempatan langsung untuk masuk ke dalam tatanan masyarakat, di mana saat itu kita komunikasikan langsung bagaimana pentingnya kesehatan itu, terutama dalam kondisi pandemi. Nah, di sana juga kita membantu peran warga dalam lingkungan PKK turun langsung ke dalam posyandu untuk mempraktekkan bagaimana cara pola hidup sehat dalam masa COVID. Juga kita membantu masyarakat dalam melakukan posyandu tentunya. Dan itu pengalaman yang sangat berharga sekali buat kita, terutama mahasiswa, dalam menggali ilmu baru juga menerapkan pengabdian masyarakatnya. Gitu. Oke. Benar sih, itu momen-momen yang sangat berharga banget yang kalau KKN online itu tidak bisa dilakukan ya Teh. Aduh, aku sampai ke bawah gitu euforianya Teh. Jadi kayak aduh pengen banget gitu, kenapa nggak bisa, aduh, kenapa sih harus ada pandemi ini gitu ya. Mungkin di balik pandemi ini ada hikmahnya juga ya Teh. Betul banget. Barangkali mungkin sekarang masyarakat lebih beralih ke dalam sistem online juga ya. Nah, di sana kalian harus lebih kreatif juga dalam melaksanakan edukasi, juga penyampaiannya ke dalam masyarakat. Bagaimana sih tujuan kalian KKN ini, dan juga apa sih luaran KKN yang mau kalian tunjukkan ke masyarakat. Nah, di situ tantangan kalian juga. Gitu. Semangat ya. Semangat ya. juga. Dan selamat buat Teteh ya. Sekali lagi aku mau ucapin selamat yang sebesar-besarnya, congratulations. Nah, semangat juga buat kalian nih. Iya, menjelang semester akhir. Iya. Kerasa ya Teh, udah agak mulai mencium bau-bau TA, penelitian, SHP, SUP. Iya, benar banget. Nah, mungkin kalian juga bakal bentrok juga nih terkait KKN, juga pelaksanaan kuliah online juga. Nah, disitulah gunanya manfaat manajemen waktu. Kalian harus bisa pintar-pintar manage waktu kalian, di mana saatnya kalian harus memikirkan atau berkecimpung dalam dunia KKN kalian, juga dalam dunia akademik kalian. Seru ya? Seru banget. Mungkin Teh ada tips dari Teteh yang sudah berpengalaman kemarin, gimana dari KKN sama penyusunan TA, betul ya Teh? Karena kan Teteh juga masuk gelombang 1, jadi mungkin ada tips-tipsnya buat yang mau masuk gelombang 1 di saat ini, buat angkatan 2018.
atau angkatan yang siapapun nanti. Oke. Sebenarnya ceritanya, ini seru juga sih sebenarnya. Soalnya karena sebenarnya Teteh masuknya gelombang 2, cuma saat itu Teteh memutuskan untuk maju gelombang 1 untuk SHP-nya. Nah, untuk tipsnya, buat kalian nih yang lagi sibuk kuliah, KKN juga mau TA, kalian harus punya namanya list planning gitu ya. List planning, ya. Jadi kalian bisa susun mana yang harus diutamakan, mana yang bisa dinantikan. Bukan berarti diabaikan ya, tapi dinantikan. Nah itu penting banget, terutama buat kalian yang lagi ngejar IPK cum laude. Karena kuliah online itu berpengaruh ternyata ya untuk hasil-hasil studinya. Nah kalian harus pintar saat waktunya belajar, kuliah, mau itu berbicara tentang KKN juga tugas akhir. Nah, dalam waktu 1 hari ada plot-plot khusus nih. Biasanya pagi digunakan buat kuliah, siang mau ngurusin tentang TA, misalnya mau bimbingan sana-sini, mau konsul dosen sana-sini. Malamnya kalian ngomongin atau rapat tentang KKN itu bisa banget. Apalagi serba online sekarang, kalian pasti lebih bisa mudah. Banyak platform, lebih dari 1 ya sekarang, jadi apapun dalam waktu berbarengan bisa digunakan. Gitu. Jadi harus pintar-pintar ya. Manfaatin waktunya. Manfaatin waktunya, manage waktunya itu yang agak sulit ya. Karena nggak semua orang itu bisa memanage waktu kayak Teteh kayak gini. Apalagi perlu diketahui teman-teman, Teh Elva ini sebelum maju sidang kemarin tuh kalau nggak salah sempat sharing juga ya ke teman-teman yang mau maju TA untuk tahun ini ya Teh. Ya, kemarin sempat sharing juga. Ya, itu salah satu bekal juga sih buat teman-teman karena di angkatan kita nggak ada yang kayak gitu. Angkatan kalian giving applause. Inisiatifnya keren banget. Keren. Itu salah satu motivasi lah. Kalau mau cepat lulus harus banyak sharing. Nah, di situ appreciate banget buat angkatan 18 yang udah mau menghubungin kakak-kakak tingkatnya buat sharing dan juga untuk mempermudah kalian TA. Keren. Iya, keren juga buat teteh-teteh yang udah mau ngeluangin waktunya buat kita sharing. Padahal mungkin buat sebagian orang, apa sih sharing, nggak usah, nanti aja dijalanin. Mungkin kan ada juga yang kepo, aduh gimana ya, aduh aku takut ya, aku deg-degan, kayak gitu ya Teh. Nah itu sangat berharga banget. Apalagi Teteh yang ngomong juga kan, yang udah pernah dan mengalami gimana lika-likunya kayak gitu. Ya Teh Elva. Terima kasih banyak udah mau sharing bareng sama aku dan teman-teman yang lain. Sama-sama. Mungkin sedikit banyaknya cerita yang Teteh sharing tadi akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang akan dan KKN dan juga TA mungkin. Jadi punya gambaran seperti apa dan bagaimana lika-liku yang harus dihadapi dari tiap orang atau kelompok juga yang baru-baru dari kelas yang berbeda juga. Dan sukses buat Teteh untuk karirnya setelah dari kampus ini, kampus tercinta kita semua. Amin. Kutunggu kabar baiknya. See you on the top. Amin. Ya, sukses juga buat kalian angkatan 18 ke bawah ya. Semangat terus. Semangat Teteh. Thank you for sharing and thank you for watching guys. Stay healthy and bye-bye. Thank you Teh. Rika pamit undur diri. See you guys.